Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Malam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian, penyembahan umatnya. Dan ketika Tuhan bertahta, maka ada aliran-aliran kasih dan kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Engkau selalu baik dan selamanya engkau baik. Sebab itu kami puji engkau, kami sembah engkau. Dan biarlah engkau bertahta di atas pujian kami. Bersemayam di atas penyembahan kami. Sebab engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembahmu, saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku,
saat ku sembah tubuhmu, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah, terpujilah namamu, kami menyembah, kami 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 memuji, meninggikan namamu, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau yang teramat baik bagi kami. Engkau yang selalu baik. Selamanya Engkau baik. Kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu,
Yesus Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji, disembah. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Tidak ada yang sama seperti kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu. Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Kau sungguh baik. Kau teramat baik. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkaulah pengharapan kami. Dan kami mau terus-menerus berharap hanya kepadamu. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Pertolongan di dalam-Mu tidak pernah terlambat.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah. Kami menyembah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Engkau layak dipuji, layak disembah. Sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib. Sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau penolong yang setia. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Waktu kami jalani hari-hari kami dengan mengandalkan Engkau, dengan percaya kepadamu. Bukan kekuatan kami, tapi karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa bimbingku. Ku tak mampu sendiri.
Engkau yang menolongku, ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, dan pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ya, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkau yang Tuhanku, yang menolongku, ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Ya, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali berkatakan, ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah Engkaulah harapan dalam hidup kami, dan pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau yang terus menuntun langkah hidup kami, memegang tangan kami, memimpin hidup kami, mengarahkan jalan-jalan kami dengan firman. Sebab pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman.
supaya ada tempat di dalam hati kami, dan kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Shalom, selamat pagi. Halo. Puji Tuhan, pagi ini kita masuk ke dalam renungan kita di dalam Yeskiel yang keempat. Saya bacakan, judul perikopnya yaitu Lambang Pengepungan Kota Yerusalem. Ayat yang pertama, Engkau, anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkanlah di hadapanmu, dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikanlah sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan, tentara, dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tunjukkanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel. Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman bagi kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tunjukkanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem, dan kepalkanlah tinjumu kepadanya, dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya, ambillah gandum jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, dan sekoi, dan taruhlah dalam satu periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 sikal 1 hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan. 1/6 hin waktu banyaknya, minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya yang najis di sana. Maka ku jawab, Aduh, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku. Ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu sebagai pengganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sesudah itu, ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, sesungguhnya
aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa sebelumnya di pasal yang pertama, Raja apa Yeskiel, Nabi Yeskiel tuh dilihatkan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, dan untuk pasal keempat ini bagaimana Nabi Yeskiel tuh diperintahkan untuk menggambarkan keadaan Yerusalem. Yang pertama tuh bagaimana kota itu dikepung. Dia harus menggambarkan, mensimulasikan kota itu sehingga kota itu tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ Yeskiel kota Yerusalem itu digambarkan dikepung, dibangun tembok yang besar, dikelilingin tembok yang kuat. Nah, dan di situ kita bisa lihat bagaimana semuanya itu terbatas. Saat dikepung itu kita terbatas, dari makanan, minuman pun dibatasin oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua itu yang saya dapat itu bagaimana eh, Yeskiel itu diperintahkan Tuhan untuk menanggung dosa-dosa dari bangsa Israel. Di sini saya lihat bisa kita lihat bahwa Yeskiel ini ya taat aturan perintah dari Tuhan itu. Sebenarnya itu sulit bagi Yeskiel karena bagaimana semuanya itu dibatasin dari makanan yang kita bisa lihat satu hari itu untuk tepung itu, roti itu 20 sikal. Nah, saya kemarin cari di Google 20 sikal itu ternyata 280 gram, seperempat lah beratnya dari nggak sampai 1 kilo. Dan minuman pun dibatasin, yaitu satu hin itu sekitar eh, 1 liter ini. Kayak kemarin saya lihat di Google, nah 1 liter. Padahal kan kita yang sebagai manusia biasa di sini, kita dianjurkan satu hari itu minum 2 liter. Nah, sehingga bagaimana Tuhan menggambarkan keadaan kota yang sudah terkepung, mereka harus berhemat, mereka harus mengalami keadaan yang sulit, makan yang dibatasin, bagaimana hukuman dari Tuhan diberikan kepada bangsa ini, sehingga mereka harus berhemat, minum pun harus ada waktunya, tidak bisa banyak karena dibatasin oleh eh, keadaan mereka yang terkepung. Nah, dan di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi Yeskiel itu sebenarnya diperintahkan Tuhan itu dalam keadaan yang sangat sulit. Kita sebagai manusia yang biasa seperti ini, kalau kita diperintahkan Tuhan dengan keadaan yang begini, sebenarnya bagi kita sangat sulit sekali untuk menjalankan perintah ini. Tetapi di sini kita bisa lihat Nabi Yeskiel tuh begitu taat kepada Tuhan. Dari ketaatannya ini, sebenarnya kalau kita diperintahkan apapun oleh Tuhan, saat kita taat, pasti kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Percayalah. Tetapi di sini kita bisa lihat Nabi Yeskiel itu sampai meminta kepada Tuhan. Dia tidak pernah senajis itu memakan makanan roti yang dibakar dari kotoran manusia, sehingga Tuhan memberikan keringanan. Membakarnya itu diganti dengan kotoran lembu. Dan untuk yang ketiga yang saya dapatkan yaitu kita bisa lihat seringkali kita mendengar bahwa di perjanjian lama ini, di zaman perjanjian lama ini, semuanya itu yang kita ambil itu bahwa semua yang dilakukan Tuhan, setiap hukuman apapun itu menjadi peringatan untuk kita. Bagaimana kita melihat begitu, kalau kita gambarkan untuk keadaan sekarang itu begitu kejamnya Tuhan yang dulu memberikan hukuman yang luar biasa kepada eh,
orang-orang yang telah mengkhianati Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, yang banyak menyembah berhala seperti bangsa Israel. Nah, dan saat ini kita hidup di perjanjian baru yang mempunyai kasih karunia yang luar biasa. Harusnya kita bisa lebih taat daripada itu. Karena kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menebus semua dosa kita yang dilakukan oleh karya salibnya Yesus, sehingga saat ini kita tidak mendapatkan hukuman-hukuman yang luar biasa dari Tuhan ini, yang saya pikir kalau kita hidup di zaman yang dulu itu, kita tidak akan kuat untuk menghadapi setiap hukuman itu. Nah, dari sini kita bisa mencontoh bahwa setiap ketaatan yang kita lakukan, apapun itu, sebenarnya tidak ada yang sulit. Tuhan akan memampukan kita, menguatkan kita, asalkan kita mau membuka hati kita, mau mematikan ego kita dan kedagingan kita. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya saya lihat bagaimana seorang Yesiel itu begitu taat sehingga ia mau menanggung semua dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel ini. Bagaimana, apalagi kita bisa lihat di situ suruh berbaring 39 hari ke sebelah kiri. Bagaimana kita satu hari berbaring sebelah kiri aja sudah kayaknya sudah kram tangan ini. Apalagi 90 hari. Nah, dari sini digambarkan bahwa Yeskiel itu tidak pernah membantah apapun kepada Tuhan. Dia taat untuk menjalaninya. Baring ke habis sudah 39 hari ke kiri, 39 hari, 40 hari ke kanan. Bagaimana kita berapa jam aja kita berbaring ke kiri itu keram rasanya. Nah, dan di sini digambarkan bahwa satu hari hukuman yang dikasih kepada orang Israel ini sama dengan 1 tahun. Bahwa akan ada uh, kota Yerusalem ini akan dikepung selama 390 tahun dan 40 tahun. Begitu lamanya. Karena orang-orang yang di dalam ini sangat mengecewakan kepada Tuhan. Orang-orang Israel ini begitu tidak taat kepada Tuhan. Nah, ini pesan-pesan yang akan dibagikan untuk hari ini, yaitu pertama, bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada YSKL, kita harus taat apapun perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu, apalagi di zaman perjanjian baru ini, kita tahu setiap ketaatan kita, Tuhan tidak pernah memberikan suatu yang lebih dari kekuatan kita. Karena kita bisa lihat pada sekarang ini, kita hanya taat saja menjalani firman Tuhan, karena tidak di perjanjian baru ini, tidak ada firman Tuhan yang memberi kita, menyuruh kita tersiksa begitu saat berbanding kebalik dengan perjanjian lama. Saat ini tidak ada firman Tuhan yang menyuruh kita begitu berat. Sebenarnya tidak begitu berat karena kita hanya disuruh taat untuk melakukannya. Itu saja yang bisa saya bagikan, Pak Heri. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Will buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada pembelajaran yang kita belajar dari kitab Yeskiel pasal yang keempat ini. Tentu selain dari apa yang tadi sudah Willy sampaikan juga di awal. Nah, poin pentingnya adalah kita mau punya kerendahan hati dan kelemah lembutan untuk kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Walaupun dalam konteks di pasal 4 ini kan sebenarnya tujuan Tuhan kan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi dalam hal ini Yehezkiel harus merendahkan hati, melembutkan hatinya untuk menjadi lambang atau contoh untuk memberi peringatan kepada bangsa Israel. Sekalipun untuk hal itu dia harus melakukan hal-hal yang selama ini dia nggak lakukan karena itu hal-hal yang najis.
Karena Tuhan mau supaya bangsa Israel itu menyadari kenajisan mereka. Karena kekeras kepalaan mereka, ketegar tengkukan mereka. Sehingga mereka harus diberi contoh yang real, yang gampang untuk dimengerti. Dan hebatnya Yehezkiel sekali lagi, seperti dari awal kita belajar kitab Yehezkiel, Yehezkiel itu dipanggil dan eh, catatan tambahannya jelas. Dia itu dikirim kepada bangsa yang keras kepala, yang tidak taat, dan Yehezkiel mau. Nah, hari ini dia disuruh melakukan sesuatu yang seperti Willy tadi katakan, aduh itu sesuatu yang nggak nyaman banget. Berbaring selama 390 hari di sisi kiri, terus tambah 40 hari, terus di sisi kanan lagi. Untuk melakukan hal itu, ya secara daging memang nggak nyaman. Tapi sekali lagi firman Tuhan itu mengajar kita, mengingatkan kita untuk meneladani apa yang baik, yaitu Yeskiel taat kepada Tuhan. Ketika dia katakan, aduh aku nggak pernah menajiskan diri. Tapi sekali lagi karena Tuhan mau ini untuk menjadi lambang, untuk contoh, untuk sebuah teguran pada bangsa Israel yang sudah hidup najis dengan melakukan banyak perbuatan dosa. Yeskiel taat. Nah, yang kedua, pembelajarannya selain apa yang tadi sudah Willy sampaikan juga, ini menjadi peringatan bagi kita, jangan terus hidup di dalam perbuatan dosa, karena memang seperti yang berkali-kali saya katakan, pada saat melakukan perbuatan dosa, ya sepertinya semua enak untuk daging. Tetapi akibat dibalik dari perbuatan dosa, itu sesuatu yang udah pasti tidak enak. Kita akan mengalami hal-hal yang membuat kita cemas, gundah gulana. Bahkan tadi Willy udah katakan digambarkan dari ayat ini. Jadi sampai makan, sudahlah makannya terbatas, minumnya terbatas. Terus di ayat-ayat yang terakhir dikatakan, minumnya dalam keadaan cemas, was-was, gundah gulana. Dan saya percaya kalau sampai hari ini kita menyimpan dosa, pastilah hati kita ini pasti akan selalu cemas. Hati kita ini pasti akan selalu tertuduh. Hati kita akan selalu gundah gulana. Padahal bukan hidup seperti itu yang Tuhan mau kita jalani. Tuhan mau kita ini hidup di dalam kerajaan Allah. Makanya sekali lagi kalau di kelas SPK yang uh, baru, kan kita ini diberi jalan melalui Yesus untuk kembali kepada kerajaan Allah itu. Dan hidup seperti apa yang hidup di dalam kerajaan Allah itu? Paulus kepada jemaat Roma katakan yaitu hidup penuh damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Paulus menggambarkan kepada jemaat di Korintus, kerajaan Allah itu adalah hidup penuh kuasa Tuhan. Nah, jadi bagaimana hidup kita hari ini, Bapak Ibu? Apakah hari-hari kita masih kita lalui dengan gundah gulana, dengan cemas, terintimidasi, tertuduh, karena kita masih menyimpan perbuatan dosa, dan kita nggak beres-beresin? Sekali lagi, bukan seperti itu hidup yang Tuhan rancangkan bagi kita di dalam Kristus. Karena Yesus itu adalah satu-satunya jalan untuk kita masuk kembali ke dalam kerajaan Allah. Artinya kita yang sudah mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kita bukan lagi orang yang hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam gundah gulana, tapi kita hidup di dalam damai sejahtera, kita hidup di dalam sukacita, kita hidup di dalam kelimpahan, bukan serba kekurangan. Walaupun berkali-kali saya katakan arti kelimpahan itu bukan berarti harus banyak hartanya jadi konglomerat, bukan Bapak Ibu. Tapi cukup, semua kebutuhan cukup, dan bahkan berlebih sehingga kita bisa berbagi. Bahkan minggu kemarin Pak Suyono,
bukan di Minggu, hari Jumat SBP, yang tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu bicara tentang apa? Kebutuhan primer, Bapak Ibu. Kebutuhan utama kita. Artinya ketika kita hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah, dikendalikan oleh firman Tuhan, maka kebutuhan primer kita pastilah disediakan dengan limpah. Kenapa? Supaya kita juga harus dirubah mindset. Banyak orang punya mindset agamawi. Nah, semua agama, semua keyakinan di dunia ini selalu transaksional. Aku lakukan sesuatu itu karena supaya dapatkan sesuatu. Nah, padahal nggak seperti itu. Bahkan ada orang yang menamakan dirinya Kristen dan terjebak di agama Kristen. Sehingga kenapa dia melayani Tuhan? Ya supaya diberkati Tuhan. Kenapa kamu berdoa? Supaya diberkati Tuhan. Kenapa kamu sungguh-sungguh cari Tuhan? Supaya diberkati Tuhan. Sangat transaksional. Nah, itu agama. Nah, harusnya kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi, karena kasih karunia Tuhan, melalui karya salib, kita masuk dalam kerajaan Allah, kita menikmati damai sejahtera, kita menikmati sukacita, kita menikmati kebenaran, kita mengalami kuasa Tuhan. Dan itu sudah lebih dari cukup bagi kita. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita belajar seperti Yeskiel yang taat melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Dan yang kedua, mari hiduplah dalam kerajaan Allah. Segera beresin. Karena firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, percayalah Bapak Ibu. Saya percaya saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu yang adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita mengalami penebusan, mengalami pengampunan, mengalami pemulihan hati, mengalami kelepasan dari semua ikatan. Tapi sekali lagi, iblis kan akan selalu berusaha untuk kembali mengikat kita, untuk kembali membelenggu kita. Makanya pesannya adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis itu nggak akan pernah puas. Dikasih satu, dia akan ambil dua. Dikasih kesempatan dua, dia akan ambil kesempatan ketiga. Karena iblis itu Yohanes katakan apa? Yesus katakan di Injil Yohanes, yaitu membunuh, nggak cuma puas kalau sudah membunuh, bukan mencuri, mencuri, dia nggak puas cuma mencuri damai sejahtera. Dia akan membunuh imanmu, bahkan dia akan membinasakan kasihmu, pengharapanmu. Jadi sekali lagi jangan pernah beri kesempatan pada iblis untuk kembali mengendalikan pikiran, tapi biarlah firman yang mengendalikan hidup kita. Seperti statement yang berkali-kali saya katakan, kita ini bukan cuma sekedar menguasai firman, tapi mari biarlah firman itu yang menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita, sehingga kita tinggal taat saja Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketika kita nggak dikendalikan firman, dan kita melakukan dosa, karena seperti saya katakan, ketika kita melakukan firman, otomatis kita nggak melakukan dosa. Ya, otomatis ketika kita nggak melakukan firman, sebenarnya kita sedang melakukan dosa. Dan perbuatan dosa itu akan mengintimidasi kita dan membuat hidup kita susah. Yang digambarkan, makan saja dibatasin, minum saja dibatasin, terus dalam kondisi gundah gulana dan cemas. Nah, saya berdoa, saya berharap itu bukan kehidupan yang kita jalani hari ini. Tapi Bapak Ibu sedang menjalani hidup dalam kerajaan Allah karena ketaatan Bapak Ibu kepada pemerintahan kerajaan Allah itu. Sehingga Bapak Ibu mengalami damai sejahtera, sukacita senantiasa, mengalami kebenaran firman Tuhan, dan mengalami kuasa Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan dari apa yang bisa kita belajar di Yeskiel pasal yang keempat. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan apa yang didapat. Saya mau nambahkan Pak Saya... Heri. Oh ya, silakan Pak Yos.
Ya, ini menarik sekali ya. Karena kalau kita lihat bahwa Yeskiel dengan Yeremia ini kan satu aliran ya. Sama-sama eh, napasnya itu napas kitab ratapan ya. Jadi kalau penawanan di Babel ini lebih kurang seperti Mesir yang kedua begitu. Tadi memang dituliskan bahwa selama 395 hari, terus makanan juga dibatasi, minum juga dibatasi, sampai harus memasak makanan itu pakai kotoran manusia begitu ya. Ini kan sesuatu yang menajiskan begitu. Jadi memang ini digenapi ya. Ya, kalau kemarin itu kan dibilang bahwa umat Israel itu digambarkan Yeskiel yang harus menelan kitab suci. Nah, hari ini disuruh berpuasa. Jadi itu gambaran tentang apa? Karena itu nanti digenapi ya, bahwa pada akhirnya itu kan Babel akan apa? Mengepung kota Yerusalem selama 18 bulan. Tadi sama ya 396 hari ya. Artinya di mana kalau eh, ketika kota itu dikepung, biasanya mereka akan memutuskan yang namanya logistik makanan, minuman, semua yang berhubungan dengan kehidupan itu diputus oleh mereka. Sehingga kita lihat bahwa gambaran ini seperti adalah gambaran yang telah terjadi kepada bangsa Israel, bahwa mereka akan mengalami kelaparan hebat, mereka akan mengalami kekurangan air, mereka akan kekurangan segala-galanya yang menyangkut kehidupan. Sampai kita tahu bagaimana sampai pada akhirnya mereka kekurangan makanan. Nah, itu yang ditulis di dalam kitab Ratapan bahwa seorang ibu harus memasak makanan yaitu dengan merebus bayinya untuk dimakan. Jadi ini mengerikan sekali ya buat saya ya. Buat kita semua itu mengerikan sekali hukuman Tuhan bahwa Tuhan nggak main-main di sini ya. Ketika suatu bangsa yang tidak setia, tidak taat diperingatkan berkali-kali, itu mereka harus mengalami hal yang mengerikan sekali dan hal-hal yang menjijikan sekali. Mungkin itu Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Iya, terima kasih Pak Yosia. Jadi semakin ditegaskan dari apa yang Pak Yosia tambahkan tadi, itu sebuah gambaran yang memang akhirnya sudah digenapi atau mereka dikepung. Ibu Mirianti mau tambahkan? Ya, sedikit ya Pak, mohon maaf. Jadi gini, dari firman Tuhan hari ini, kita itu harus ingat bahwa Tuhan kita itu, kalau Tuhan menghukum, itu nggak main-main. Jadi hidup kita itu harus takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan takut seperti, takut apa gitu. Enggak, bukan. Tapi dengan hati gentar kita hidup di muka bumi ini. Sehingga firman Tuhan itu membuat kita itu menjadi pelaku firman. Itu yang saya dapat. Jadi kita harus gentar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup melakukan seperti itu. Ya, Tuhan bukan cuma Tuhan yang lemah lembut, penuh kasih, enggak. Ternyata Tuhan itu sanggup menghukum seperti itu. Maka kita harus gentar kepada Tuhan. Itu aja yang saya dapat, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Mirianti. Nah, saya percaya Bapak Ibu, setiap kita sudah paham, sudah ngerti. Kalau mendengar kata seperti yang tadi Willy juga sempat sampaikan, atau bahasa juga yang seperti barusan Ibu Mirianti katakan, kata hukum, walaupun kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan kata pendisiplinan, karena takutnya orang kalau memakai kata dihukum itu, seakan-akan jahat yang menghukum itu. Tapi pendisiplinan kan untuk mendidik anak kasih. Tapi seperti Ibu Mirianti katakan, di perjanjian baru juga Paulus dengan tegas katakan, jangan sesat. Allah itu nggak bisa dipermainkan, Bapak Ibu. Kalau kita mau coba main-main, ya Tuhan akan mendisiplin kita dengan tegas. Nah, makanya jangan kebablasan. Wah, Pak, kasih karunia. Oh, kasih karunia. Akhirnya hidup suka-suka. Oh, kebablasan itu namanya. Nah, tapi sebenarnya harusnya kasih karunia yang kita terima dengan cuma-cuma itu harus membuat kita hidup di dalam perbuatan baik yang Allah sediakan sebelumnya dan Ia mau kita tinggal di dalamnya. Jadi mindsetnya harus benar-benar.
Jangan sampai justru, kasih karunia, akhirnya membuat suka-suka. Nggak seperti itu. Karena seperti Ibu Merianti tadi katakan, dan Paulus katakan dengan tegas, jangan permainkan. Allah nggak bisa dipermainkan. Dia itu tegas. Karena kasih itu bukan berarti lembek, Bapak Ibu. Kasih itu bukan berarti manja, memanjakan. Nah, itu kan paradigma kekanak-kanakan. Kasih itu lembut tapi tegas. Makanya Paulus katakan, jangan sesat. Allah nggak bisa dipermainkan. Nah, jadi mari Bapak Ibu, sekali lagi, ketika paradigma kita benar, kasih karunia menyelamatkan kita, memampukan kita untuk taat kepada Tuhan, karena kasih kepada Tuhan. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia, untuk Ibu Mirianti sudah menambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa sapaan kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami bisa hadir dan datang kepada Engkau ya Bapa, menyembah, memuji, dan meninggikan namamu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran yang telah kami dengar di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Dan juga kami akan melakukan setiap apa yang telah kami dengar dan kami akan melakukan supaya kami juga hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati juga Willy yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pakai Willy lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan juga keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga berkati setiap kami. Tuhan juga terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan berkati istri, suami, anak-anak, menantu, dan cucu kami. Juga Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, apapun usaha dan pekerjaan kami, Tuhan juga berkati senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga sepakat dan sehati terus berdoa buat kesehatan Ibu Dorcas. Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Dan juga Tuhan berkati anak hambamu Marcel, biarlah hari demi hari, pemulihan demi pemulihan juga Tuhan pulihkan atas tangannya yang dioperasi ya Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak hamba Marcel ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik. Dan juga memberikan perekonomian yang baik, keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada di pusat, bahkan yang ada di daerah ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Will. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau terus taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita terima berkat-Nya Tuhan. Terimalah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Heng sarapan apa heng kau heng? Telok heng ya. Iya bisa. Telok diolah. Iya Pak. Kau sarapan apa telok ya? Nih sarapannya Salam Pak Eri, salam. Oh ada Cik Sumai juga. Di samping Hengki hari ini.